Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari pada mata pelajaran kearsipan. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip ini sudah Ibu bahas di semester ganjil ya, yaitu sistem penyimpanan abjad dan tanggal. Nah, kita tinggal membahas 3 yang belum ya, yaitu pokok masalah atau subjek, wilayah atau geografis, dan yang terakhir adalah nomor atau numerik. Nah, nomor dan numerik ini adalah yang paling sulit ya di antara sistem penyimpanan arsip lainnya. Kemudian, kenapa Ibu membahas sistem penyimpanan arsip ini lebih lama dibanding dengan bab-bab yang lain? Karena sistem penyimpanan arsip ini seringkali keluar di uji kompetensi kelas 12. Makanya Ibu mengupas lebih lama dibandingkan dengan bab-bab yang lain. Oke, langsung saja Ibu bahas tentang sistem subjek atau pokok masalah adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Nah, klasifikasi sistem subjek ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama murni, yang kedua adalah berkode. Kita lihat yang dari murni dulu. Dari murni sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kamus dan ensiklopedia. Yang berdasarkan urutan abjad kamus, ya sesuai dengan kamus. Kalau kita baca kamus bahasa Inggris itu dimulai dari A, diakhiri dengan huruf Y. Nah, ini juga sama menentukannya, yaitu kita cari huruf pertama yang mendekati A dan yang terakhir mendekati Y. Berarti C baru G. Kemudian berikutnya adalah K. Nah, kita urutkan ya. Loh Bu, kepegawaian sama keuangan sama-sama loh Bu, sama-sama K depannya. Terus mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah kita lihat huruf yang pertama. Jika huruf yang pertama sama, kita lanjut lihat ke huruf kedua. Apakah sama? Huruf kedua ternyata sama juga. Lalu kita lihat huruf ketiganya. Ternyata yang di atas P, yang di bawahnya adalah U. Nah, ini sebagai dasar penentuan kepegawaian berada di atas dan keuangan di bawah, karena P dan U itu dahulu P dulu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya baru disusun yang mendekati Y paling bawah sampai T ini. Kemudian selanjutnya adalah urutan abjad berdasarkan ensiklopedia. Ensiklopedia ini lebih cenderung bertingkat atau bersusun ya. Oke. Kita asumsikan yang menjorok paling kiri ini disebut dengan pokok masalah. Kemudian yang menjorok agak ke kanan di sini disebut dengan sub 1 masalah atau sub masalah. Kemudian yang menjorok paling kanan di sini ya, dia masuknya ke dalam sub 2 masalah. Nah, ini cara mengidentifikasinya. Nah, cara bacanya gimana? Pokok masalahnya adalah kepegawaian. Kepegawaian ini masalahnya meliputi apa saja sih? Cuti. Nah, cuti ini adalah masalah dari kepegawaian, atau cuti itu anaknya kepegawaian. Nah, cuti itu meliputi apa saja sih contohnya? Contohnya adalah cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan. Nah, cuti-cuti ini adalah bagian dari cuti. Ya, berbagai jenis cuti melahirkan, sakit, tahunan ini adalah bagian dari cuti. Oke, selanjutnya kita bahas contoh yang kedua adalah keuangan. Keuangan menjadi pokok masalah. Kemudian yang menjorok ke kanan dikit masuk ke dalam sub 1 masalah atau sub masalah. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjorok paling kanan disebut sub 2 masalah. Cara bacanya adalah masalah keuangan meliputi kredit dan pajak. Contoh pajak sendiri meliputi PBB dan PPH. PBB itu adalah pajak bumi bangunan dan pajak penghasilan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pokok masalah ini sebagai acuan kita menentukan kode laki. Sub 1 masalah atau sub 1 masalah atau sub masalah ini sebagai penentu dari kode guide ya. Sedangkan sub 2 masalah ini sebagai penentu kode hanging folder. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang saya jelaskan tadi di depan ya. Masih sama. Oke, tadi contohnya adalah kepegawaian di kode laci, kemudian sub masalahnya adalah cuti, kemudian sub 2 masalahnya misalkan melahirkan. Begitu juga contoh kepegawaian, cuti,
cuti, sub masalahnya, sub 2 masalahnya adalah cuti sakit. Begitu juga seterusnya ya, masih sama. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi subjek berkode. Ini masih sama dengan yang ensiklopedia ini ya. Ini masih sama dengan yang ini. Bedanya adalah dia ada kodenya nih. Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa untuk menentukan yang paling kiri masuknya pokok masalah, yang menjorok ke kanan dikit disebut sub 1 masalah atau sub masalah, kemudian yang menjorok paling kanan disebut sub 2 masalah. Nah, kemudian di sini pokok masalahnya adalah umum. Meliputi apa saja? Ini misalkan belum diidentifikasi apa. Kita langsung lanjut ke 020. Contohnya sub masalahnya adalah peralatan. Peralatan itu meliputi apa saja? Yaitu alat tulis dan kantor. Nah, cara pekodean di sini ya, setiap sub masalah ya maksimal hanya boleh terdapat 9 nomor. Kok begitu, Bu? Kita lihat di sini. Ya. Ini saya lihat yang contoh ini dulu 010 ya. 010 di sini adalah sebagai sub masalah. Berarti sub-sub masalahnya adalah 011 sampai dengan 019. Kita lihat ya. 1, kita hitung belakangnya aja 2, 3 sampai 9. Berarti ada 9 nomor kan? Nah, kemudian setelah 019 adalah 020. 020 tidak boleh dimasukkan di sub masalah di sini. Dia harus masuk ke dalam sub masalah baru. Nah, apa buktinya 020 ini sub masalah baru? Kita lihat buktinya di sini. Tuh. Nah, selanjutnya ya, untuk peralatan di sini berarti dia maksimal adalah 029. Jika 030 berarti dia ada sub masalah baru di sini. Oke ya, jelas ya. Kemudian langsung lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan pokok masalahnya adalah pemerintahan di kode 100. Sub masalahnya adalah pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat itu meliputi apa saja? Presiden dan wakil presiden. Nah, ini adalah sub 2 masalah. Oke. Jelas ya? Berarti kalau ini dia maksimal sub 2 masalahnya maksimal penomorannya adalah 119. 120 berarti dia ada sub masalah baru. Misalkan di sini menjadi pemerintah daerah misalkan. Sub masalah barunya. Oke, ya jelas ya. Kemudian proses identifikasi surat. Contoh kita menggunakan yang kasus ensiklopedia kepegawaian ya yang di sini. Oke, kita mau mencari atau memasukkan cuti sakit. Kita buka kepegawaian. Kepegawaian tadi adalah pokok masalah ya sebagai kode laci. Dibuka. Nah, setelah dibuka kepegawaian, kita lihat sub masalahnya tadi cuti. Nah, sub masalah ini menjadi dasar dari kode laci. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat di cuti sakit. Cuti sakit disebut sebagai kode hanging folder atau sub 2 masalah patokannya. Baru kemudian surat. Ya, jelas ya. Nah, ini untuk bentuk surat pengkodeannya, jangan lupa untuk kode hanging folder ini adalah sub 2 masalah, ditaruh di sini nih kodenya pojok kanan paling atas, yaitu cuti sakit. Kemudian baru kita indeks. Nah, misalkan di sini surat atau arsipnya berasal dari Ardian Harahap. Nah, untuk cara pengkodean kartu indeks yang paling ujung atasnya masih menggunakan sistem penyimpanan arsip. Kita indeks dulu atau kita balik dulu menjadi Harahap Ardian. Nah, kemudian kita ambil 2 huruf di depan suku nama, yaitu H, ditaruh di sini. Kemudian nomor, tanggal masih sama. Ya, untuk nomor surat ada 2 Romawi, berarti dia mengidentifikasikan bulan 2 Februari. 15 berarti 2015. Nah, hal yang membedakan antara kartu indeks
sistem penyimpanan arsip itu adalah bagian kode suratnya. Jika di sini ditulis cuti sakit, oh berarti ini adalah sistem apa? Sistem subjek atau pokok masalah. Nah, kalau kemarin kita di tanggal, sistem penyimpanan tanggal di kode surat ini adalah misalkan 12 Januari 2012 tanggalnya. Ya kan? Kalau sistem penyimpanan abjad nggak ada kartu indeks. Hanya sistem penyimpanan abjad saja yang tidak memiliki kartu indeks. Lainnya, keempat sistem lainnya dia mempunyai kartu indeks. Oke ya, jelas ya. Nah, kalau cuti melahirkan, Bu, berarti di sini kode suratnya diganti cuti melahirkan. Oke, lanjut kita ke sistem yang keempat, yaitu sistem wilayah atau geografis adalah sistem penyimpanan dan penentuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut tempat. Tempat di sini meliputi apa? Nama kota, negara, wilayah khusus, dan sebagainya. Data klasifikasi sistem wilayah ini sama dengan penentuan sistem penyimpanan subjek dengan ensiklopedia ya, bersusun atau bertingkat. Nah, ini saya contohkan misalkan benua Asia, yaitu pokok masalahnya benua Asia. Benua Asia itu terdiri dari Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara menjadi sub masalah. Asia Tenggara itu contohnya negara mana saja, yaitu Brunei, Indonesia, Singapura. Nah, ini sub 2 masalahnya. Nah, kemudian untuk contoh yang lebih gampang lagi, kita pakai area sekolah kita ya. Kita pakai Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat adalah pokok masalah. Kemudian kita lihat bawahnya provinsi apa? Kabupaten. Kabupaten dari Jawa Barat ada banyak. Bandung, Bogor, Depok. Kita pakai Depok dulu misalkan. Nah, bawahnya Kabupaten Depok itu meliputi daerah mana saja? Depok Jaya, Pancormas, Sukma Jaya. Nah, ini dia sub 2 masalah. Nah, untuk proses identifikasi surat, kita pakai contoh yang ini ya, yang Jawa Barat. Nah, di sini untuk pengkodeannya, Nah, ini untuk proses penemuannya, penemuannya, kita buka Jawa Barat, pokok masalah lacinya ya, tadi dibuka Jawa Barat. Kemudian kode guide-nya adalah sub masalah ya, tadi masuknya sub masalahnya adalah Depok. Kemudian selanjutnya kita lihat sub 2 masalahnya. Sub 2 masalahnya adalah dia ada di Pancormas ya. Ada di Pancormas. Nah, Pancormas di sini adalah hanging folder atau sama dengan sub 2 masalah. Baru kemudian surat. Nah, seperti ini ya. Contoh suratnya untuk hanging folder, foldernya ditulis Pancoramas, kemudian kita buat kartu indeksnya, misalkan dari PT Bahagia Selalu. Berarti kalau PT kita indeks dulu, kita balik ya, Bahagia Selalu, PT, karena perusahaan ya. Berarti kita ambil 2 huruf suku nama untuk dimasukkan ke dalam kode kartu indeks di atas. Kemudian setelah itu nomor surat masih sama, tanggal surat masih sama. Nah, kode suratnya yang berbeda karena ini sistem penyimpanan wilayah. Berarti kita pakai kode hanging folder di sini. Dimasukkan di sini. Oke ya. Nah, dari sini kesimpulannya adalah pokok masalah itu untuk menentukan kode laci. Ya. Kemudian sub 1 masalah atau sub masalah itu untuk menentukan kode guide. Kemudian sub 2 masalah adalah untuk menentukan kode hanging folder. Nah, itu saja, sekian pembahasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang paham, boleh kita diskusi di grup Mapel Produktif Budiah ya. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.